peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Mengawali informasi mancanegara hari ini, saudara, kilatan cahaya terang mewarnai langit Gaza. Kekacauan terjadi pada hari kedua operasi bantuan oleh kelompok baru yang didukung Amerika Serikat. Kekacauan terjadi saat warga Palestina yang putus asa membanjiri sebuah pusat distribusi makanan. Pasukan Israel melepaskan tembakan peringatan dan suara tembakan tank terdengar di sekitar pusat penyaluran bantuan. Helikopter militer melepaskan flare sementara ratusan warga Palestina memaksa masuk ke area pusat penyaluran bantuan. Menurut keterangan militer Israel, tembakan peringatan dilepaskan untuk mengendalikan kerumunan dan kondisi kembali terkendali. Ratusan warga Palestina menyerbu gudang bantuan di Gaza. Insiden terjadi ketika warga berdesakan untuk memaksa masuk ke gudang. Warga berkerumun di depan pintu gudang di jalur Gaza pada Rabu siang. Sejumlah warga berhasil membawa karung tepung seberat 25 kg keluar, sementara yang lain memaksa masuk ke dalam gudang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 1 orang tewas dan 48 orang luka-luka dalam kejadian ini. Organisasi kemanusiaan PBB menolak sistem distribusi bantuan baru yang didukung Israel dan Amerika Serikat ini karena dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza. Ratusan warga Palestina juga harus berjalan hampir 10 km di bawah terik matahari untuk mencapai lokasi distribusi bantuan di Rafah. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Mereka kembali dengan tangan kosong. Hanya sedikit warga yang mendapatkan paket makanan. Sejumlah warga tampak lelahan dan tertekan dikarenakan akses ke pusat Yayasan Kemanusiaan Gaza hanya diperbolehkan dengan berjalan kaki. Salah satu pengungsi asal Rafah berharap adanya sistem distribusi bantuan yang terorganisir. Namun ia mendapati kerumunan orang saling dorong, tidak menerima bantuan apapun dan kelaparan. Hanya sedikit warga yang mendapatkan paket makanan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan pihaknya telah menewaskan pimpinan Hamas, Mohammed Sinwar, di jalur Gaza. Klaim ini diumumkan Netanyahu dalam rapat parlemen hari Rabu kemarin. Netanyahu bilang Sinwar tewas dalam serangan udara ke sebuah rumah sakit di jalur Gaza. Militer Israel memasukkan nama Mohammed Sinwar ke dalam daftar target yang berisi para pemimpin Hamas. Mohammed Sinwar merupakan saudara dari Yahya Sinwar, salah satu otak serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Netanyahu juga bilang Hamas kerap mengendalikan distribusi makanan di Gaza untuk membiayai perang. וביומיים האחרונים אנחנו מבצעים תפנית דרמטית לקראת הכרעה מוחלטת של החמאס. אנחנו לוקחים מהם את ההשתלטות על חלוקת המזון ברצועה. זו מכונת הכסף שלהם, זה מה שבונה את צבא הטרור שלהם, וזה מה שמחסל להם את היכולות השלטוניות. חיסלנו עשרות אלפי מחבלים, חיסלנו את דף, הנייה, יחיא סנוואר ומוחמד סנוואר. Di Yaman, saudara, Israel menyerang bandara dan menghancurkan pesawat terakhir milik maskapai penerbangan terbesar negara Yaman.
Pesawat terbang milik maskapai penerbangan Yamenia hancur diserang Israel. Ini adalah pesawat terakhir dari total 4 pesawat Yamenia yang dihancurkan. Sebelumnya Israel telah menghancurkan 3 pesawat terbang milik Yamenia dan merusak landasan pacu Yaman hingga tak bisa digunakan. Menurut Yamenia, pesawat itu hendak dipakai untuk menerbangkan jemaah haji ke Arab Saudi. Untuk sementara, penerbangan dari dan menuju Yaman tak bisa dilaksanakan. Informasi lainnya, saudara, roket Starship milik SpaceX kehilangan kendali selama penerbangan uji coba setelah diluncurkan dari Texas pada hari Selasa dan menandai kegagalan ketiga berturut-turut. Rekaman yang diambil di Starbase menunjukkan Starship berhasil lepas landas ke angkasa. Roket tersebut kemudian terlihat berputar tak terkendali setelah 30 menit terbang saat kembali ke atmosfer bumi setelah mengalami kebocoran bahan bakar. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat mengonfirmasi tidak ada pihak yang cedera. Ini adalah pertama kalinya SpaceX menggunakan kembali pendorong Super Heavy yang telah terbang sebelumnya selama uji coba ke-7 pada bulan Januari. Meskipun dimaksudkan untuk memfasilitasi pendaratan, konstruksinya justru mencapai Teluk Meksiko. CEO SpaceX Elon Musk mengatakan misi tersebut merupakan langkah maju yang besar dibandingkan dengan uji coba terakhir karena Starship mencapai titik batas mesin yang direncanakan. Meski demikian, perusahaan tersebut telah mengalami 3 kali kegagalan uji coba berturut-turut. Informasi usai jeda, saudara, pameran multimedia di New York mengajak pengunjung menyaksikan sejarah musik dan budaya rock and roll. Pameran ini menampilkan warisan musik dari 300 artis yang menjadi ikon rock and roll sepanjang masa. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Nyalakan semangat berbagi. Sambut Hari Raya bersama program-program istimewa Kompas Hubungan TV. kita kepada manusia itu tetap harus kita kami di jalin. Simpang Jumroh, Dimas kemudian bermalam ataupun mabit di Mina. Ikuti semuanya pada hari dan jam berikut. Di Kompas TV, teman berbagi berkah. Demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi, Ada apa di balik pembangunan pagar laut? serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Ada tampang pasir.
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kami lanjutkan kembali informasi mancanegara pagi ini, saudara, dari Vatikan. Layanan Pos Vatikan merilis seri pertama perangko yang menggambarkan Paus Leo ke-14. Perangko ini mulai dijual di kantor Pos Vatikan, termasuk lokasi populer di lapangan Santo Petrus, tempat pengunjung dan kolektor berkumpul pada hari Rabu untuk melakukan pembelian pertama mereka. Seorang filatelis asal Texas mengatakan pengiriman kartu pos dengan perangko baru memiliki arti khusus. Sementara itu, kolektor asal Italia menyatakan meskipun perangko Vatikan mungkin tidak memiliki nilai ekonomi, perangko ini memiliki makna sentimental. Mesin pertanian pintar memainkan peran penting dalam mengubah pertanian di Tiongkok dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kota Qingyuan, Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Dengan teknologi drone pintar dengan AI membantu petani lokal mengelola sawah, drone dapat mengidentifikasi status tanaman, hama serta penyakit dengan cara yang cerdas. Namun drone ini bisa mengarahkan irigasi, kemudian melakukan pengendalian hama dan kegiatan pertanian lainnya. Di distrik Changping, pinggiran kota Beijing Utara, traktor tanpa pengemudi digunakan untuk menanam jagung di lahan pertanian pintar berteknologi tinggi. Tahun ini peralatan telah ditingkatkan untuk penyemaian otomatis dan di kota Kunsan, Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur, sistem pemantauan AI telah digunakan di pertanian pintar untuk pengawasan cerdas saluran irigasi dan drainase. Dengan merancang model dan posisikannya terlebih dahulu, semua fasilitas dapat dikendalikan dengan bantuan sistem manajemen cerdas. Seiring dengan penerapan teknologi pintar dalam berbagai skenario, pengoperasian mesin pintar di bidang pertanian menjadi semakin berteknologi. Saudara, kucing tak hanya menghibur. Di Jepang, kucing bobtail dianggap